terkena dampaknya dari apa yang dilakukan ayahnya. Iya, saya bisa membayangkan betapa perih hati seorang ibu ya ketika anaknya menanyakan di mana bapaknya. Jangankan ini yang sudah terpisah ya. Kita Mas Farid ya sebagai orang tua ketika kita sedang dinas keluar kota saja, ketika dia tanya mana ayah, bunda gitu aja kita sudah merasa ingin maunya cepat pulang supaya bisa mengantarkan anak kita jalankan. Apalagi dalam konteks tadi itu. Lah, saya kira inilah para pemirsa sekalian, ada pelajaran penting. Agama tadi menjelaskan bahwa kenapa kita menikah itu untuk mencari keluarganya supaya tahu lingkungan keluarga, supaya ketika terjadi semacam batika ini maka mudah mendeteksinya, yaitu apa? Mencari keluarganya, kan masih ada kerabatnya. Tapi kayak Mbak Tika kan mencari ke kosnya, dia sudah pindah ternyata, nggak tinggal di kos, kan repot kayak seperti ini kan. Tapi kalau ada keluarganya, mudah mencarinya. Nah, angkat telepon, cari saudaranya, pasti akan terdeteksi di mana keberadaan dia. Gunanya adalah untuk memperjelas statusnya dari pernikahan semacam ini. Yang kedua, kaitan dengan anak tadi, memang tidak mudah menjelaskan kepada anak tadi. Yang terpenting Mbak Tika adalah jangan ditanamkan keburukan dari apa yang dilakukan olehnya kepada anaknya, itu penting sekali supaya anaknya tidak terbangun dalam memori bawah sadar dia, nanti ketika besar nanti akan diputar ulang. Jadi tanamkan kebaikan-kebaikan saja. Mungkin yang bisa dijelaskan adalah ayahmu sedang dinas keluar kota atau kemana, nanti pada saatnya kira-kira seperti itulah. Nanti ketika dia sudah dewasa baru sudah mengerti, baru dijelaskan ini kenapa sedang terjadi, sehingga anak-anak secara gradual dia baru bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap kedudukan ayahnya. Ya, tentang makanya bagaimana tentang statusnya, ini yang menjadi penting Mas Arif. Statusnya seperti apa? Statusnya saya kelar ya. Kembali kepada tadi itu, kalau nih pernikahannya itu adalah status negara, maka bisa dikembalikan pada negara. Kembalikan negara itu artinya apa? Pengajuan ke pengadilan untuk memperjelas ini. Nanti pengadilan yang akan menyurati kepada melacak di mana keberadaan tadi itu, termasuk nanti itu kalau misalkan diputuskan berlanjut atau diputuskan berpisah, maka nanti ada kewajiban yaitu menafkahi pada anaknya, karena ini adalah menjadi tanggung jawab ayahnya tadi. Nah, Mbak Tika sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Utara. Saya tinggal berdua bersama anak saya. Nah, untuk sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Saya bekerja Mas, saya bekerja apa aja saya lakuin. Saya nggak mandang itu, maaf ya Pak Ustadz, saya nggak mandang itu apa itu pekerjaan uang halal ataupun uang haram, saya nggak mandang itu Mas. Ya saya pikirin itu gimana saya ngidupin anak saya sendirian, saya biayain anak saya. Ibaratnya orang memandang saya sebelah mata, memandang saya kerja malam. Oh, jadi Mbak memutuskan untuk kerja malam. Kerja malamnya seperti apa? Saya kadang nemenin karaoke sampai pernah tidur juga Mas. Melayani tidak hanya menemani karaoke tapi melayani tidur begitu. Nah itu karena cuma faktor utama dari demi anak seperti itu? Demi anak Mas, orang mah beranggapan perempuan malam buruk, yang ini yang itu, buat foya-foya, buat senang-senang. Enggak semua perempuan malam itu kerja untuk senang-senang foya-foya. Mereka itu ya termaksud saya begini juga karena situasi, karena kondisi yang memaksa harus seperti ini Mas, untuk anak, untuk bawa besarin anak, cari tambahan buat hidupin anak Mas. Tapi sebenarnya dalam hati kecil Mbak tahu itu salah ya? Saya tahu, saya juga tahu, saya juga perempuan Mas, saya perempuan, saya takut dosa, anak saya perempuan, saya juga takut ibaratnya kena karma dari saya, anak saya perempuan. Mbak pada saat itu memang tidak ada pilihan lain begitu. Saat kalau kondisi seperti ini bagaimana? Iya, saya prihatin dan ikut bersedih Mas Arif. Jadi saya ingin meluruskan Mbak Tika, cara berpikir mindset kita. Jangan makan, saya tidak peduli apapun pekerjaan saya, mau halal, mau haram, yang penting anak saya kasih makan. Itu salah besar. Kenapa salah besar? Kita semua makhluk, dan jangan mengatakan inilah satunya pekerjaan, nggak ada alasan seperti itu. Kita ingat, mohon maaf, hewan melata, burung yang kakinya kadang-kadang satu dengkul saja, Allah kasih rezekinya. Cecak yang bergeser di pinggir dinding kita saja, itu Allah kasih rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia hamba Allah, kata Al-Quran, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, maksudnya yang mau bergerak, mau berikhtiar, yang tidak ada rezekinya, pasti Allah kasih rezekinya. Tinggal kita adalah mau nggak berusaha mengikuti semacam ini.
Yang kedua, apalagi tadi Mbak Tika menyatakan yang penting anak makan. Harus diingat kalau anak ini makan dari hasil usaha yang Allah haramkan, maka ini akan mengalir darah haram tadi pada tubuh kita, maka nanti akan tumbuh jiwanya, juga tumbuh dengan cara yang tidak baik psikisnya. Kalau tadi kan Mbak Tika ada kesadaran, saya tidak ingin anak saya ada karma dengan istilah karma. Maksudnya tidak ada istilah karma dalam konsep agama. Yang ada itu adalah kalau kita menanamkan keburukan pada anak, yakinlah nanti kita akan memanen keburukan pula. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada kita. Kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu akan kembali kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang beragama? Lakukanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin, sekecil apapun kebaikan itu, supaya nanti akan tumbuh menjadi kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, Mbak Tika, sebaiknya menyadari bahwa Allah kan menjelaskan lebih banyak kegiatan-kegiatan halal dibandingkan yang haramkan. Yang kedua, kalau kita melakukan perbuatan haram, kita tidak nyaman di hadapan orang lain. Tadi kan Mbak Tika menyadari secara penuh. Maka kembalilah sesuatu itu pada jalan yang menenangkan. Jangan sampai kita memperturutkan semacam ini. Dan yakinlah bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Kalau kita menjemput rezekinya, kalau kita berikhtiar di jalannya, maka nanti Allah pelan-pelan akan membuka jalan kita. Ini kita harus memiliki keyakinan itu. Nah, Mbak Tika, keluarga Mbak Tika tahu kalau kerja seperti itu? Keluarga saya taunya saya kerja di PT, Mas. Tapi kalau saya kerja malam, anak saya titipin teman dekat saya. Nah, selama kerja seperti itu, pernah menemukan masalah nggak? Sering, Mas, sering banyak banget masalah. Bahkan saya pernah jalan sama teman saya, dia juga udah punya istri. Istrinya juga, ya sempat saya kepergok sama istrinya, marah-marah ke rumah. Tika! Tika! Dasar lu perempuan pelakor ya. Berani-beraninya lu jalan berduaan sama laki gue ke karaoke. Maksud Mbak apa? Saya nggak tahu, Mbak. Suami yang mana? Saya nggak tahu. Ya pura-pura lu. Ini gue istrinya Dimas. Lu jalan berdua kan sama Dimas? Mbak, saya nggak tahu kalau Dimas sudah punya istri. Perempuan gatel lu. Pelakor lu. Lu lihat lu. Lu punya anak cewek. Tahu lu anak lu kena karma kayak lo. Mbak salah sangka sama saya nggak kayak gitu, Mbak. Awas ya, sekali lagi gue ketahuan lu jalan sama laki gue habisin lo ya. Habis saya bingung, Mas. Saya harus gimana ya? Saya buat ngidupin anak saya, buat nyari tambahan buat anak saya, Mas. Saya pikir cuma ini jalannya satu-satunya saya dapetin uang. Saya mikirnya gitu, Mas. Saya tahu saya dosa. Saya tahu saya juga perempuan, Mas. Saya tahu saya takut dosa. Cuma ya mau bagaimana lagi? Ya mungkin tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, ini kan yang sudah berlalu, sudah masa lalu ya. Nah, yang pertanyaannya, Mbak masih melakukan hal seperti itu? Masih, tapi nggak sesering dulu. Sekarang udah dikit-dikit udah saya mau hilangkan, Mas. Menghilangkan Saya itu. berusaha. Pak Ustadz, artinya Mbak Tika datang ke sini pengen gimana meyakinkan diri nih, untuk benar-benar berhenti melakukan pekerjaan seperti itu. Cara meyakinkan diri adalah kembali pada diri sendiri. Yang kedua, bahwa dunia ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, pasti Tuhan sudah memberikan rezekinya. Saya memberikan contoh, Mas Farid. Jadi saya punya seorang kawan penggerak dakwah di daerah Surabaya, itu ada namanya dulu Komplek Pelacuran, PSK. Dia bersama teman-temannya sekuat tenaga mendakwakan, tidak cukup hanya mendakwakan, mengajak saja. Singkat cerita pendek kata, melakukan pembinaan, para PSK ini dibina. Karena apa? Karena masih ada nilai keagamaannya. Kalau waktunya sholat ya aku sholat, tapi dia kembali ke jalan sana, maka kemudian pelan-pelan melalui anaknya sekolahkan itu kemudian dibina. Tapi tidak cukup diceramai, akan kemudian dikasih modal masing-masing, dikursuskan keterampilan, kasih modal, usaha sekarang itu ada yang buka kopi, bukain dan macam-macamnya. Saya ketika datang ke Surabaya, saya hadir di sana Surabaya. Sebelum kasus yang besar ditutup oleh Ibu Wali Kota itu. Ketika kita tanya, Mbak, besar mana penghasilan sekarang jualan kopi ini dengan dulu ketika jualan diri? Apa ada jawabnya? Ya masih tinggi yang dulu, Pak. Kemudian pertanyaan saya tidak sampai berhenti di situ. Pertanyaan berikutnya adalah, tenang mana dulu mendapatkan uang dengan cara itu dengan sekarang? Sekarang ini, Pak, uangnya memang sedikit penghasilan saya, tapi saya merasa tenang, merasa damai. Kalau saya kirimkan anak saya bertanya, kamu kerjanya apa? Saya bisa menyebutkan kerjanya apa. Kalau anak saya mau ke Surabaya, ingin ke rumah saya persilakan dia. Tapi dulu
Yang paling ditakutkan adalah kalau ada keluarganya yang bertanya, kemudian mengetahui status pekerjaannya apa dia. Dan kalau keluarganya datang ke kota itu kemudian mencari apa pekerjaannya. Sehingga selama bertahun-tahun itu dia merasakan apa mananya. Mananya kata Nabi, kebaikan itu adalah sesuatu yang menenteramkan jiwamu dan menenangkan batinmu. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menjadi jiwamu menjadi tidak tenang dan apa itu dadamu menjadi bergejolak. Apa yang dilakukan oleh Mbak Tika itu saya kira seperti itu kan, nggak tenang dan nggak nyaman juga dilakukan. Maka kembalilah, putuslah, janganlah. Ini jalan berisiko. Pertama berisiko karena akan dilabrak istri orang karena punya istri mereka. Yang kedua berisiko terhadap penyakit. Dan yang ketiga bukan berisiko lagi, tapi merendahkan dan menghancurkan martabat diri. Dan saya kira inilah Allah ingin mengangkat martabat orang, maka kembalilah kepada jalan tuntunan Allah. Allah pasti akan menyediakan rezekinya. Ya, tadi Mbak Tika menyebutkan banyak tetangga ngomongin Mbak Tika ya. Sempat ada masalah dengan tetangga? Sering Mas, sering banyak yang ngelabrak rumah, marah-marah di depan anak saya. Anak saya cuma paling nangis, tapi anak saya udah umur 4 tahun Mas, mengerti semua itu, omongan-omongan tetangga. Anak saya nangis. Emang tetangga ngomongnya seperti apa? Ngomong, itu ibu kamu jadi pelakor. Kamu nggak mandang anak kamu tuh perempuan. Kamu nggak mandang anak kamu perempuan, ntar takut kena karma. Ntar kalau terjadi sama anak kamu bagaimana? Lucu kan bonekanya? Lucu mah. Seneng nggak? Seneng. Nanti mama beliin lagi ya. Mia, kamu habis beli boneka baru ya? Iya dong, kan aku habis pergi ke mall sama papa aku. Kamu habis dari mana? Pasti habis dari pasar ya? Iya mbak. Tika, ajak dong Mia sekali-sekali ke mall. Belum kepengen, nanti aja mbak. Oh iya lupa, Mia kan nggak punya ayah, jadi nggak bisa jalan-jalan ke mall kayak Sasa. Lagian ibunya sih jadi pelakor. Mbak, kalau ngomong dijaga ya, saya bukan pelakor mbak. Kok jadi kamu yang marah sih? Udahlah ngaku aja. Ya jelas dong mbak, saya bukan pelakor. Alah, pakai nggak ngaku kamu tuh. Kita dari di sini, Mah, emang ada apa? Ini loh pelakor ini. Mas, ajarin ya istrinya kalau ngomong tuh dijaga mas. Iya Mbak. Bisa-bisaan dia yang marah, Pak. Masuk. Heran deh. Sabar ya, maafin mamanya. Nanti besok kita ke mall kok, yuk.